Nah, nanti teman-teman bisa cek di bagian deskripsi. Nah, di bagian deskripsi video saya udah nyertain beberapa channel YouTube saya yang baru saya bikin. Ada di situ tutorial Infinity Design, Infinite Painter, Sketchbook, dan juga Vector Ink. Jadi kebanyakan dari tutorial saya ketika jual desain logo ke Shutterstock, iStock, dan juga Getty Image, itu saya bikinnya pakai 4 aplikasi ini. Nah, di video kali ini saya bakalan bandingin ke teman-teman aplikasi Vector Ink dan juga Infinity Design. Nah, buat teman-teman yang mau bikin desain vektor atau ngawali karirnya jadi seorang desainer grafis dari handphone ataupun dari tablet, nah itu saya rekomendasiin ke teman-teman buat download 2 aplikasi ini. Jadi di video kali ini saya bakalan nyoba bandingin beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing aplikasi ini. Nah, buat pertama saya bakalan review terlebih dahulu Infinity Design. Nah, jadi aplikasi Infinity Design ini salah satu aplikasi yang dukung format vektor. Nah, jadi teman-teman bisa save dengan format SVG. Vektor tuh salah satu format di mana teman-teman tuh bisa edit lagi desain yang sebelumnya teman-teman bikin. Misalkan di sini teman-teman bisa ubah bentuknya jadi seperti ini dan juga seperti ini. Jadi keunggulan dari aplikasi Infinite Painter nih, itu pengalaman ngegambar kalian tuh bakalan lebih nyaman ketimbang kalian gunakan aplikasi Vector Ink dalam bikin ilustrasi yang layarnya itu banyak. Nah, di sini kalian bikin 10 layar pun nggak bakalan berpengaruh pada saat kalian bikin desainnya itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari respon ini juga lancar, teman-teman. Nah, kemudian di aplikasi Vector ini juga, maksud saya di aplikasi Infinity Design ini, kalian juga bisa ubah gambar jadi sebuah vektor, di mana kalian bisa import gambar, mungkin sebuah ikon, kemudian kalian bisa vektorkan gambarnya itu. Nah, tapi hasilnya itu nggak bagus, teman-teman. Jadi salah satu keunggulan Infinite Painter ketimbang Infinity Design, kalian bisa bikin ilustrasi yang butuhin banyak layar. Nah, kemudian responnya itu masih bagus. Nah, kita bakal bikin di sini kayak sunset. Nah, saya kasih warna orange. Nah, jadi buat penggunaannya ini nyaman, teman-teman. Saya bakalan pindahin yang ini. Kemudian di sini saya bikin layar baru, saya bikin pohon mungkin. Kita bikin sebelum pohon kita bikin rumput dulu di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa bikin di sini mungkin sebuah pohon. Kayak ini bukan pohon. Nah, seperti ini. Jadi buat respon aplikasinya ini teman-teman bisa lihat lancar, teman-teman. Kita tutupin lagi rumput ini, kita bikin di atas. Nah, teman-teman bisa lihat respon aplikasi ini bener-bener bagus, teman-teman. Nah, cuman kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasi yang presisi, dimana posisinya ini bisa kalian atur, kemudian titiknya ini bisa kalian gabungin, nah itu aplikasi ini nggak bisa diandelin, teman-teman. Nah, soalnya aplikasi ini benar-benar dirancang khusus buat bikin ilustrasi gambar. Nah, seperti itu. Sekarang kita bakal nyoba buat nge-review aplikasi Vector Ink. Nah, jadi aplikasi Vector ini menurut saya aplikasi vektor yang benar-benar dikhususin buat teman-teman yang mau bikin logo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini beberapa logo yang udah saya bikin. Saya bakal nyoba buat
buka satu. Jadi kenapa saya bilang aplikasi ini buat bikin logo atau buat bikin ilustrasi yang nggak perlu banyakin layar. Jadi aplikasi ini benar-benar aplikasi yang kayak miniatur dari Inkscape atau Adobe Photoshop atau Corel Draw di PC. Nah, dimana teman-teman tuh benar-benar bisa ngedit kayak gunain PC teman-teman. Nah, kalian bisa atur letaknya ini ke tengah. Nah, ini udah di tengah. Nah, misal di sini ini saya hapus. Saya bakalan bikin garis lurus seperti ini. Kemudian saya bisa bikin posisiin ke tengah. Nah, kemudian kita bisa potong teman-teman. Nah, ini saya salah bikin. Kita bakalan satuin titiknya ini. Nah, ini nggak bisa nyatu. Soalnya saya salah di awal tadi. Saya bakalan hapus dulu. Kita ulangi lagi titiknya. Kita bakalan coba gambarnya itu dari bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tuh bisa potong. Nah, jadi kita bakalan potong kepala banting ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya presisi dan bagus. Nah, kita juga bisa ubah warnanya, mungkin warna hitam seperti ini. Atau teman-teman juga bisa gabungin nanti. Misalnya ini kita duplikasi. Nah, ini udah jadi dua. Kemudian kita putar arahnya. Kita posisiin lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada magnet kayak daya tarik buat nyesuaiin titiknya ini supaya sama rata. Nah, jadi ini salah satu keunggulan dari aplikasi ini. Kenapa saya nyaranin kalian tuh kalau misalkan bikin logo gunain aplikasi ini. Nah, ada banyak lagi sebenarnya fitur yang bisa teman-teman bikin di sini. Nah, kalian tuh bisa gunakan selection tool yang nggak dimilikin sama aplikasi Infinite Painter. Nah, saya bakalan nunjukin ke kalian salah satu keunggulan aplikasi ini dalam bikin logo. Ini kita duplikasi. Nah, misal di sini kita bakalan bikin daun. Kita seleksi, kemudian kita klik selection tool. Seleksi dulu. Nah, ini udah diseleksi. Kemudian kalau ini kita bisa ambil bagian tengahnya seperti ini. Atau misal kalian mau ngambil bagian luarnya doang, kayak bulan sabit itu, kita bisa tandai pulpen. Nah, kita ambil bagian yang kita seleksi. Kalau udah berwarna biru, kita klik ikonnya. Udah benar-benar kayak kalian gunakan PC teman-teman. Nah, jadi itu buat keunggulan dan kelebihannya masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa tonton di video saya selanjutnya. Sebelumnya teman-teman bisa follow juga atau subscribe juga akun YouTube saya yang saya udah bikin baru kemarin sih. Jadi ada 4 tutorial di sini saya bikin teman-teman. Saya bakalan buka salah satu channelnya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di bagian deskripsi. Nah, di bagian deskripsi video saya udah nyertain beberapa channel YouTube saya yang baru saya bikin. Ada di situ tutorial Infinity Design, Infinite Painter, Sketchbook, dan juga Vector Ink. Jadi kebanyakan dari tutorial saya ketika jual desain logo ke Shutterstock, iStock, dan juga Getty Image, itu saya bikinnya pakai 4 aplikasi ini. Walaupun sebenarnya saya juga gunakan laptop buat bikin sih. Tapi buat teman-teman nanti jangan lupa juga buat subscribe 4 channel ini. Nanti teman-teman bisa cek di bagian deskripsi dari video saya. Oke, dan juga teman-teman bisa follow akun Instagram saya. Nah, ini. Kalau misalkan kalian mau nanya, kalian bisa langsung tanya ke situ aja. Oke, sekian dulu, sekian tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.